Kaisar Perang, Bab 231-240. Bab 231. Membawa berita buruk, Novel Tun. Keesokan harinya Xiao Yuan berada di aula dan bersiap untuk berangkat. Xiao Yuan meminta Yi Fei dan Chen Jian untuk tetap tinggal untuk sementara waktu untuk memastikan keselamatan semua murid. Chen Jian sama sekali tidak keberatan dan Yi Fei tidak menolak perintah Xiao Yuan. Yi Fei memiliki kesempatan untuk banyak berlatih dan dengan arahan Xiao Yuan, dia sudah tidak sabar untuk segera duduk sejajar dengan masternya yang saat ini merupakan alkemis tingkat origin. Yi Fei memberikan token pemindahan dan hal ini akan menghemat perjalanan mereka. Setelah berpamitan kepada semua orang segera Xiao Yuan membawa Lei Yunting, Kai Lin dan Hong Xian bersamanya. Kita berangkat. Xiao Yuan menghancurkan arai di tangannya dan arai muncul di bawah kaki mereka. Sosok mereka menghilang dan pergi ke Menara Pil. Dong Bai tersenyum puas dan Liu Zi segera pergi dari ruangan itu. Dalam sekejap mata Xiao Yuan sudah berada di menara pemindahan yang baru dibangun oleh Menara Pil. Di sana mereka bertiga merasakan sakit kepala dan Xiao Yuan sudah terbiasa dengan hal ini. Kenapa ini sangat menyiksa? Hong Xian memegang kepalanya dan terlihat mual. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, sebentar lagi juga akan hilang, ayah mertua harus terbiasa. Xiao Yuan melangkah keluar dan di sana sudah ada ratusan alkemis yang menyambut kedatangannya, mereka semua memberi hormat dan Han Jun berjalan ke arahnya. Salam ketua, sepertinya ketua sudah bekerja keras, kata Han Jun dengan sopan. Kali ini aku membawa kabar buruk yang mungkin akan membuat benua Xian gempar. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Kalau begitu saya akan segera mengumpulkan semua petinggi dan memulai rapat lebih awal. Han Jun mundur dan membubarkan semua alkemis. Qin Yue yang melihat kedatangan Xiao Yuan berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat, dari mana saja kau? Tidakkah kau merasa bersalah membuatku selalu mengkhawatirkanmu? Xiao Yuan mengusap kepala Qin Yue dan berkata, maafkan aku membuatmu khawatir. Ibumu sangat mencemaskanmu dan kau pasti akan mendapatkan masalah ketika bertemu dengannya. Qin Yue berkata dengan jujur. Awalnya mereka bisa menyembunyikan kebenaran bahwa Xiao Yuan pergi ke benua Tianxuan, namun mereka tidak bisa menyembunyikan ini selamanya dan Hu Yan sangat khawatir dengan keselamatan Xiao Yuan yang merupakan anak satu-satunya. Itu mudah, aku akan menyerahkan mereka padamu untuk melihat Menara Pil, aku harus membuat pengaturan ulang karena hal ini sangat mendesak dan menyangkut kelompok penyembah naga. Xiao Yuan menunjuk ke dalam dan mereka bertiga masih mencoba menstabilkan diri. Kau membawa saudari lainnya, percayalah kau bisa melakukan tugasmu dan serahkan pengaturan mereka padaku. Kata Qin Yue dengan yakin. Mereka sudah saling mengenal dan cukup akrab, jadi tidak masalah untuk berkomunikasi. Lagi pula mereka akan menjadi keluarga di masa depan dan sulit jika bermusuhan dengan mereka. Xiao Yuan pergi ke ruangannya dan menyerahkan sisanya kepada Qin Yue, di sana Xiasu sudah menunggunya di depan pintu dan memberikan cincin ruang. Sebelumnya Xiao Yuan memintanya untuk mencari biji yang bagus dan inti bis dalam jumlah yang besar. Xiao Yuan mengambilnya dan segera masuk ke dalam ruangannya, dia melemparkan semuanya ke dalam dunia liontin emas dan menyerahkan sisanya kepada Bing. Seseorang mengetuk pintu dan itu adalah Han Jun, dia membawa dua orang yang merupakan petinggi di Menara Pil. Masuklah, duduklah dan mari bicara. Xiao Yuan meminta mereka masuk dan membahas beberapa hal. Mereka bertiga masuk dan duduk dengan nyaman, mereka berdua adalah alkemis tingkat origin yang bernama Cheng Yao dan Zhuo Jia. Kemampuan mereka tidak di bawah Han Jun dan dapat diandalkan. Sebelumnya aku minta maaf karena menghilang beberapa bulan, aku pergi ke benua Tianxuan dan menyelamatkan keluargaku yang terjebak di sana. Xiao Yuan menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Ketua terlalu sopan, wajar jika keluarga dalam bahaya ketua pergi untuk menyelamatkannya, lagi pula kami mendapatkan banyak manfaat dari ketua dan dapat dipromosikan menjadi alkemis tingkat origin adalah sebuah berkah yang tidak mungkin bisa dibalas. Kata mereka bertiga dengan sopan. Terima kasih atas pengertiannya, tapi ada yang ingin aku bicarakan. Penyebab dari bencana di benua Tianxuan adalah ulah dari kelompok penyembah naga, sepertinya mereka sudah merencanakan sesuatu yang besar. Xiao Yuan mengatakan semuanya kepada mereka bertiga. Zhuo Jia berpikir sebentar dan berkata, jika benar maka apa motifnya? Dilihat dari manapun kekuatan benua Tianxuan sama sekali tidak bisa dibandingkan. Terlebih jika terdapat harta tersembunyi, hal itu tidak layak untuk menghancurkan semuanya. Cheng Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, kau salah. Ada satu tempat yang menyimpan banyak misteri di benua Tianxuan yaitu wilayah terlarang. Tempat itu belum sepenuhnya dijelajahi dan bahkan tuan ketiga keluarga tidak bisa masuk lebih dalam karena bahayanya. Aku pikir mereka memiliki sesuatu di tempat itu. Bab 232. Persiapan. Xiao Yuan tersenyum dan tidak menyangka kalau dia akan melupakan wilayah terlarang, di sana terdapat banyak sekali harta dan banyak bis kuat yang bersembunyi. Tebakan Cheng Yao sangat masuk akal dan kemungkinan besar kelompok penyembah naga berniat memonopoli wilayah terlarang. Bing pernah berkata bahwa tempat itu dulunya adalah medan perang kuno dan pertarungan kultivator yang sangat kuat. Sisa peninggalan mereka sama sekali tidak bisa diabaikan dan kemungkinan apa yang kelompok penyembah naga cari adalah peninggalan kultivator yang sudah mati di wilayah terlarang. Mungkin dia bisa bertanya kepada Bing lebih banyak informasi dari wilayah terlarang.
Untuk motifnya kita hanya bisa menebaknya dan masih belum dipastikan, namun aku yakin mereka juga akan mengarahkan niat buruknya terhadap kita. Pada saat festival Raja Obat mereka mengirim Zhong Tian untuk mengambil alih posisi ketua Menara Pil, ini sudah cukup jelas bahwa mereka memiliki rencana yang buruk. Xiao Yuan mengutarakan semua pendapatnya. Han Jun mengangguk dan berkata, sebagai sumber kekuatan benua Zien, mereka pasti mengincar Menara Pil. Kita tidak memiliki kultivator tingkat origin dan jika mengandalkan ketua itu masih sangat sulit, terlebih kami hanyalah seorang alkemis dan pertarungan bukanlah hal yang cocok bagi kami. Zhuo Jia dan Cheng Yao mengangguk dan setuju dengan pendapat Han Jun, walaupun kultivasi mereka berada di tingkat penciptaan lapisan pertama. Kekuatan tempur mereka tidak lebih dari kultivator tingkat langit, terlebih mereka hanya fokus dalam pemurnian dan sulit jika memulai pertarungan. Kita memiliki kultivator tingkat origin. Kalian mungkin tidak tahu kalau salah satu bawahanku sudah menerobos tingkat origin. Terlebih kekuatanku yang sekarang dapat bertarung dengan kultivator tingkat origin lapisan pertama, bisa dikatakan bahwa di antara yang lainnya Menara Pil jauh lebih kuat. Xiao Yuan melanjutkan, kalian semua adalah orang yang mengikutiku, jadi aku bisa menjamin keselamatan kalian dengan kekuatanku. Namun hanya dengan kami berdua itu masih belum cukup, kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Tolong berikan perintah dan apa yang harus kami lakukan. Mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama dalam hal ini. Pertama kita akan merekrut kultivator independen dan membentuk tim penjaga, seharusnya dengan reputasi Menara Pil akan banyak kultivator independen yang tertarik untuk bergabung. Xiao Yuan berkata dengan santai. Itu hal yang mudah, kami akan segera mengatur seseorang untuk melakukannya, kata Han Jun dengan tegas. Untuk yang kedua kita harus membuat banyak pil roh sumber origin dan pil roh pemulihan Qi, kita lebih baik mempersiapkannya lebih awal sebelum peperangan dimulai. Bahkan jika tidak ada perang kita masih bisa menjualnya dan kita tidak akan rugi dalam hal ini. Xiao Yuan berkata dengan santai. Mereka bertiga mengangguk dan setuju dengan hal ini, tidak masalah untuk menurunkan jumlah penjualan pil roh 20% dan menyimpannya untuk sementara waktu. Lebih baik mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan di masa depan. Setelah mereka mencapai kesepakatan akhirnya Xiao Yuan bisa bebas dan kembali ke mansionnya. Di sana terlihat sangat sepi dan hanya Hong Xian yang berada di ruang tamu, Song Si dan Xie Tan menjaga di luar dan pasukan bayangan saat ini sedang mengawal ketiga nona yang berjalan-jalan di kota. Xiao Yuan duduk dan berkata, apakah ayah mertua masih mual? Perlukah aku memberikan pil roh untuk meringankan perasaan tidak enak itu? Jangan mengejekku, aku tidak menyangka bahwa kau akan memiliki kekuasaan seperti ini, kata Hong Xian dengan santai. Aku juga tidak ingin mencolok. Lupakan, apa yang ayah mertua khawatirkan dan mengapa tidak pergi bersama mereka? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Bukan apa-apa, kematian Hong Fei memberikan pukulan keras untukku. Kau sendiri sudah memiliki pijakan yang kuat di benua Zien, melihat dirimu yang seperti ini sudah membuatku sangat puas. Kecuali masalah wanita yang akan selalu ada di sekelilingmu, kata Hong Xian dengan jujur. Xiao Yuan mengangkat bahunya dan berkata, ya itu memang kesalahanku. Putramu itu memang orang yang hebat dan aku mengakui hal itu, ayah mertua bisa memulai latihan tertutup dan mengejar ketertinggalan. Aku akan membawa Kailin dan yang lainnya untuk menemui keluarga Xiao dan memberikan mereka wajah, aku serius dalam membuat hubungan dengan mereka dan tidak berencana untuk main-main. Xiao Yuan memberikan cincin ruang yang berisi sumber daya dalam jumlah yang besar dan batu roh untuk kepentingan Hong Xian. Hong Xian mengambilnya dan berkata, ini terlalu banyak. Apakah kau tidak merasa terbenani? Aku adalah alkemis tingkat origin dan sekaligus ketua Menara Pil, mendapatkan batu roh sangat mudah bagiku. Ayah mertua bisa berlatih dengan tenang, jika membutuhkan sesuatu maka jangan sungkan untuk memintanya langsung padaku. Hong Xian tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menerimanya. Bab 233, Rahasia Besar Wilayah Terlarang. Xiao Yuan mengobrol sebentar bersama dengan Hong Xian, setelah beberapa waktu Hong Xian pergi dan memulai latihan agar dapat menerobos ke tingkat penciptaan. Xiao Yuan kembali ke kamarnya dan masuk ke dalam dunia liontin emas, di sana dia melihat tumpukan biji tambang dalam jumlah yang besar. Bing sudah berada di sana dan melihat kedatangan Xiao Yuan. Apakah semua biji ini sudah cukup untuk Puppet Stone? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Cukup, namun semuanya membutuhkan proses, kau harus bersabar dan membiarkan Puppet Stone itu menyerap semua biji berharga ini. Jawab Bing dengan santai. Hahaha, aku tidak sabar ingin melihat bentuk apa yang akan terwujud dari Puppet Stone ini. Xiao Yuan mengusap kedua tangannya dan tidak sabar dengan hal ini. Apapun bentuknya itu masih sangat berguna. Tapi jika dia mengambil bentuk yang mirip denganku, maka aku akan menghancurkannya. Puan ini adalah binatang suci legendaris Kunpeng dan tidak ada satupun makhluk hidup yang boleh meniru keagunganku. Bing terlihat sangat tegas. Bing memiliki kebanggaannya sendiri dan tidak akan mau jika disamakan dengan makhluk lemah, bahkan dulu ada sebuah sekte besar yang berani menggunakan nama binatang suci legendaris. Hasilnya sudah sangat jelas dan sekte itu dihancurkan dalam waktu satu malam tanpa meninggalkan sedikitpun sisa dari muridnya. Alasan dari kehancuran itu sangat sederhana, karena binatang suci legendaris tidak senang dengan namanya digunakan oleh makhluk yang lemah. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan terlihat kesal, dia sudah mengeluarkan banyak hal dan bagaimanapun juga dia harus mendapatkan hal baik dari Puppet Stone ini.
Lupakan, aku ingin bertanya kepadamu tentang wilayah terlarang. Kau sudah berada di sana untuk waktu yang lama dan setidaknya kau tahu sesuatu yang berharga di sana bukan? Xiao Yuan berharap kalau Bing tahu segalanya tentang wilayah terlarang. Memangnya mengapa kau ingin tahu tentang hal ini, bahkan jika aku memberitahu lokasinya kau tidak akan pernah bisa mengambilnya. Terdapat banyak penghalang ruang hampa di sana dan bahkan jika kau seorang kultivator yang berada di puncak tingkat origin, hal itu masih terlalu mustahil untukmu. Kata Bing dengan tegas. Aku hanya ingin tahu mengingat tujuan dari kelompok penyembah naga adalah tempat itu, terlebih kau bisa memakan penghalang apapun bukan? Xiao Yuan berkata dengan santai. Ini tidak semudah apa yang kau pikirkan dan menjelaskannya sedikit sulit, lebih baik kau melihat sendiri secara langsung. Dari sekian banyak harta di sana yang paling bagus menurutku adalah tombak tulang Beast Void. Bing melanjutkan, walaupun Raja Monster ini hanya seperti semut bagiku namun bagi kalian itu sudah merupakan sesuatu keberadaan yang kuat. Terlebih jenis dari Beast Void ini dapat membentuk dan mengendalikan ruang sesuka hati mereka. Mengendalikan kekuatan ruang, Xiao Yuan sama sekali tidak mengerti tentang hal ini. Bing menghela nafas dan berkata, api, air, logam, petir dan kayu adalah atribut yang kalian kenal. Sedangkan garis keturunan adalah penguasaan tubuh dari salah satu atribut, namun ada beberapa hal yang berada di atas atribut itu dan menciptakan Dao yang lebih kuat. Dao yang lebih kuat, Xiao Yuan masih terlihat bingung dan tidak paham dengan maksud Bing. Kau bahkan sudah memilikinya dan bodohnya kau masih tidak sadar. Kau pikir apa alasan dirimu bisa mengalahkan kultivator yang berada di atasmu? Alasan kau bisa melakukannya adalah karena kau memiliki warisan Kaisar Perang yaitu pemahaman Dao dari hukum pertempuran surga. Hukum pertempuran surga milik Kaisar Perang sebelumnya, wow. Sungguh nama yang sangat keren. Xiao Yuan tersenyum dengan bangga walaupun sebenarnya dia baru tahu hal ini. Abaikan soal penamaannya, singkatnya hukum pertempuran surga ini adalah Dao yang sangat kuat dan di luar akal sehat. Selama kau berada di medan perang dan banyak nyawa yang hilang, dirimu akan menjadi semakin kuat dan dipenuhi dengan energi. Singkatnya hampir mustahil bagimu untuk kalah selama di medan perang dengan catatan kekuatanmu tidak jauh di bawah musuhmu. Bing berkata dengan jujur. Xiao Yuan awalnya juga menyadari hal ini pada saat berada di kota awan, dia bertarung dengan semangat penuh dan mendapatkan kemampuan spirit armor yang dia dapatkan melalui teknik Kaisar Perang. Kemungkinan hal ini memang benar adanya dan bukanlah sebuah omong kosong. Hukum pertempuran surga ini terlalu luar biasa, selama dia melatihnya dengan baik maka pencapaiannya mungkin bisa mengimbangi Kaisar Perang sebelumnya. Lupakan jangan bertanya lagi tentang Dao. Jika kau sangat penasaran maka segeralah berlatih dan menjadi kultivator tingkat origin. Setelah itu pergi ke wilayah terlarang dan lihat sendiri bagaimana ruang hampa itu sendiri, kau akan tahu seberapa berbahayanya kekuatan artefak tombak tulang itu. Kata Bing dengan kesal. Baiklah, terima kasih karena memberikan sedikit pengetahuan, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh dan keluar sekarang. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan keluar dari dunia liontin emas. Bab 234, Latih Tanding. Xiao Yuan keluar dan menghirup udara segar, Songxi pergi menemui Xiao Yuan dan memberikan salam. Apakah mereka sudah kembali? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Ketiga nona sudah kembali dan sedang minum teh di halaman belakang. Nyonya Huyan menitipkan pesan untuk tuan muda agar segera pergi ke kediaman keluarga Xiao. Songxi menyampaikan pesannya. Songxi memberikan token pemindahan kepada Xiao Yuan yang akan langsung menuju ke tempat keluarga Xiao. Kalau begitu aku besok akan berangkat ke sana dan membawa mereka bertiga. Xiao Yuan menyimpannya dan berkata, oh, Chen Jian saat ini berada di Sekte Langit, kirim orang tambahan di tingkat penciptaan untuk pergi ke sana dan sedikit membantu. Baik, saya akan segera mengaturnya. Songxi memberi hormat dan mundur. Xiao Yuan pergi ke halaman belakang dan melihat mereka bertiga sedang duduk minum teh. Pakaian mereka terlihat baru dan sangat cantik. Xiao Yuan akhirnya dapat bernapas lega melihat mereka yang akur. Xiao Yuan berjalan ke depan dan berkata, sepertinya kalian cukup bersenang-senang dan melupakanku. Qin Yue tersenyum dan berkata, kau adalah pria yang sangat sibuk, bahkan kau sendiri tidak memiliki waktu untuk menemani kami. Lei Yunting dan Kai Lin mengangguk bersamaan dan setuju dengan perkataan Qin Yue, namun mereka juga tidak bisa menyalahkan Xiao Yuan karena tanggung jawabnya terhadap menara pil yang sangat besar. Xiao Yuan duduk di samping Qin Yue dan meraih pinggangnya, baiklah. Ini salahku dan aku meminta maaf, besok kita akan pergi ke keluarga Xiao. Aku berencana untuk mengenalkan kalian kepada mereka dan menemani kalian sepanjang waktu, apakah itu cukup? Itu lebih baik, Lei Yunting sama sekali tidak keberatan dengan hal ini. Kailin terlihat bersemangat dengan hal ini dan cukup penasaran dengan keluarga Xiao. Dia sudah mendengar desas-desus tentang ketiga keluarga besar dan ingin tahu orang-orang seperti apa mereka. Qin Yue tersenyum dan berkata, itu masih belum cukup. Jika kau ingin dimaafkan maka kau harus memenuhi keinginan kami. Memangnya apa yang kalian mau? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum penuh arti, kami ingin melakukan latih tanding denganmu. Xiao Yuan membuka matanya dan berkata, hei. Ini sulit, kultivasi kalian masih berada di bawahku dan aku tidak bisa memukul kalian. Oh ayolah, biarkan kami melihat seberapa jauh perbedaan antara kau dan aku. Lei Yunting berkata dengan santai. Terima saja, mereka berdua sudah menantikan hal ini.
Kailin mencoba untuk membuat Xiao Yuan menerima pertarungan ini. Ini tidak akan seru jika tidak ada taruhan. Xiao Yuan memiliki ide yang bagus. Lalu, buat taruhannya, jawab Lei Yunting dengan dingin. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, jika kalian setuju untuk tidur di satu ranjang bersama denganku, maka aku akan menyetujuinya. Jahat, Kailin memalingkan wajahnya dan malu. Bajingan mesum, Lei Yunting dan Qin Yue mengutuk Xiao Yuan dengan kesal. Kenapa? Apakah kalian tidak berani? Xiao Yuan mengangkat bahunya. Lei Yunting mengerutkan keningnya dan berkata, mari lakukan dan bagaimana aturan mainnya. Singkat saja, jika kalian bisa memberikan luka padaku maka kalian yang akan menang dan aku akan melakukan apapun yang kalian inginkan. Xiao Yuan membuat aturannya. Qin Yue mengangguk ke arah Lei Yunting dan memintanya untuk menyetujuinya. Xiao Yuan memang kuat namun Qin Yue sudah pernah melihat caranya bertarung, seharusnya akan mudah jika memberikan goresan kecil. Kailin sendiri tidak ikut dalam latih tanding karena dia tidak terlalu pandai seperti Qin Yue atau Lei Yunting. Namun dia juga harus ikut bertaruh dalam hal ini. Kami setuju, bisa mulai sekarang, tanya mereka dengan senyum di wajahnya. Xiao Yuan membungkus mereka bertiga menggunakan ki miliknya dan membawa mereka ke dunia liontin emas. Mereka berdiri di lapangan yang luas dan Xiao Yuan tidak akan mau untuk kalah. Majulah, Xiao Yuan meminta mereka untuk menyerang. Aura dingin mulai terasa di punggung Xiao Yuan dan Lei Yunting dengan cepat sudah berada di belakangnya. Pedang di tangannya mulai berdengung dan Lei Yunting mengayunkannya ke arah Xiao Yuan. Asteris. Pedang itu menebas punggung Xiao Yuan dan membuat Lei Yunting sangat terkejut. Xiao Yuan tidak mencoba untuk menghindar dan Lei Yunting takut bahwa hal ini akan memberikannya luka yang parah. Namun tidak ada darah yang keluar dan sosok Xiao Yuan berubah menjadi bayangan hitam. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundak Lei Yunting dan berkata, kejam sekali. Kau bisa saja memberikan luka yang sangat jelas dengan pedangmu itu. Lei Yunting mendesak sumber origin ki miliknya dan perlahan tangan kanan Xiao Yuan yang berada di pundaknya membeku. Namun Xiao Yuan hanya tersenyum dan menghancurkan es itu dengan origin ki miliknya. Bab 235. Kerjasama dan rencana. Aura hitam menyelimuti tubuh Xiao Yuan dan dia bergegas mundur. Sebuah anak panah yang ditembakkan oleh Qin Yue mengejarnya dan Xiao Yuan menangkis semuanya dengan pedang Dewa Petir. Qin Yue melesat ke arah Xiao Yuan dan menggunakan pedangnya. Lei Yunting juga melakukan hal yang sama dan mereka berdua menyerang Xiao Yuan di kedua sisi yang berbeda. Kailin yang melihat hal ini mulai mempelajari gaya bertarung dari mereka. Walaupun dia hanya seorang alkemis namun mulai saat ini dia harus belajar lebih banyak dalam pertarungan. Xiao Yuan tersenyum dan berlari ke arah Lei Yunting, kedua pedang mereka saling bertemu dan Xiao Yuan menahannya dengan baik. Sayap api emas muncul di punggungnya dan gerakan Qin Yue ditahan dengan mudah. Asteris klang, asteris. Mereka berdua terus-menerus memainkan gaya pedang mereka dan terlihat sangat gigih. Xiao Yuan sendiri menahannya dengan baik dan tidak memiliki celah dalam pertahanannya. Xiao Yuan melepaskan auranya dan membuat mereka berdua mundur. Qin Yue pergi ke samping Lei Yunting dan berniat untuk membuat rencana. Saudari, dia memiliki pertahanan yang sangat kuat, satu-satunya cara adalah dengan penggabungan teknik kita dan menciptakan titik buta untuk menyerangnya. Qin Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Lei Yunting mengangguk dan berkata, kalau begitu buat pusaran angin dan sisanya serahkan padaku. Qin Yue mengeluarkan busurnya dan menuangkan origin ki miliknya dalam jumlah yang besar, segera dia melepaskan busurnya dan angin tornado mulai terbentuk dan mengurung Xiao Yuan. Lei Yunting mendesak garis keturunan miliknya dan butiran es mulai menyatu dengan angin tornado membentuk badai es yang tebal. Xiao Yuan tersenyum puas dan berkata, kerjasama yang sangat baik, sepertinya aku masih meremehkan kemampuan kalian. Lei Yunting dan Qin Yue masuk ke dalam badai es dan mengunci posisi Xiao Yuan, bila-bila es yang tajam melesat ke arah Xiao Yuan dengan aura dingin yang menakutkan. Tempat ini sudah seperti sebuah penjara dan membuatnya sulit untuk melihat sekelilingnya, namun teknik yang baru dibuat masih memiliki banyak kekurangannya yang sangat jelas. Menerobosnya adalah hal yang mudah mengingat kekuatan fisiknya yang kuat, namun Xiao Yuan lebih memilih melihat seberapa jauh mereka dapat memaksimalkan potensi mereka. Sayap api emas menangkis semua bila es dan Xiao Yuan tersenyum, aku akan mencoba teknik dari iblis itu ruang kegelapan. Xiao Yuan mendesak origin ki miliknya dan kegelapan di bawah kakinya mulai menyebar sangat luas. Kegelapan itu membentuk sebuah kubah yang mengisolasi mereka. Apa ini dan kenapa ini gelap sekali? Tanya Qin Yue dengan bingung dan kesadaran ilahinya seolah tidak dapat digunakan. Lei Yunting merasakan perasaan yang tidak enak dan hanya ada kegelapan di sekitarnya, teknik yang sangat merepotkan. Asteris. Seseorang memukul leher bagian belakangnya dan Lei Yunting jatuh pingsan, Qin Yue juga mengalami hal yang sama dan saat ini mereka berdua pingsan. Sekarang Xiao Yuan mengerti hal baru tentang teknik ini, menciptakan kegelapan sebagai ruang isolasi. Hawa keberadaannya sama sekali menghilang dan menyatu dengan kegelapan itu sendiri, jika dikombinasikan dengan teknik kekuatan jiwa maka kerusakan yang dimiliki musuhnya akan jauh lebih besar. Kubah kegelapan mulai menghilang dan Xiao Yuan membawa Lei Yunting dan Qin Yue, segera dia mengirimnya ke rumah kecil miliknya dan membiarkan mereka untuk beristirahat. Kailin berlari ke arahnya dan berkata,
kemana mereka pergi dan bagaimana kondisi mereka. Xiao Yuan merangkul Kailin dan membawanya duduk di bawah pohon, hanya pingsan. Aku tahu batasanku sendiri. Setelah beberapa waktu mereka akan bangun. Aku sudah memurnikan pil roh untuk berjaga-jaga. Tapi sepertinya mereka tidak membutuhkannya. Kailin berkata dengan santai. Kau bisa memberikannya nanti. Xiao Yuan berkata dengan santai. Kailin tersenyum dan memegang tangan Xiao Yuan. Dia mengambil jarinya telunjuknya dan sedikit bersikap manis. Kailin memasukkannya ke dalam mulutnya dan Xiao Yuan terkejut dengan Kailin yang mengambil inisiatif. Ark, Xiao Yuan mengerang kesakitan dan Kailin menggigitnya dengan keras. Xiao Yuan menarik kembali tangannya dan darah mulai keluar. Kailin menyeka mulutnya dan tersenyum sangat puas. Karena kakak sudah terluka maka pertandingan ini dimenangkan oleh kami, kata Kailin dengan bangga. Xiao Yuan sangat terkejut dan berkata, bukankah hanya mereka berdua yang bertarung dan mengapa kau menjebakku? Perjanjian sudah dibuat dan kami tidak mengatakan bahwa aku tidak ikut. Sebagai pria yang baik, kakak harus menepati perkataannya. Kailin tersenyum dan sangat puas dengan rencana kecilnya. Persetan dengan pria yang baik. Xiao Yuan menerjang Kailin dan mulai melakukan sedikit hukuman. Bab 236. Barisan Wanita Cantik. Keesokan harinya mereka bertiga merias dirinya bersama-sama dan bersiap untuk berangkat ke keluarga Xiao. Xiao Yuan mengenakan set pakaian yang baru dan menunggu mereka di depan. Dia tidak mengkhawatirkan mereka sama sekali. Lei Yunting dan Qin Yue berada di tingkat penciptaan lapisan kedua dan setengah sumber Qi mereka sudah berubah menjadi Origin Qi. Sedangkan Kailin berada di tingkat penciptaan lapisan pertama. Kekuatan mereka sudah dapat disetarakan dengan tetua keluarga besar. Mungkin semua orang akan terkejut dengan barisan wanita yang kuat ini, jadi Xiao Yuan tidak sabar menantikan ekspresi mereka. Han Jun memberikan sebuah slip giok kepada Xiao Yuan dan hal ini membuatnya sangat terkejut. Kabar tentang hancurnya benua Tianxuan sudah menyebar dan sepertinya keluarga besar akan segera mengumpulkan kekuatan untuk melakukan diskusi besar. Slip giok ini adalah undangannya dan pembahasan ini akan dimulai di Sekte Keadilan milik keluarga Yun. Sepertinya prediksi ketua memang sangat tepat, mereka akan memulai persiapan besar dan mungkin akan pergi ke benua Tianxuan dengan kekuatan besar. Kata Han Jun dengan serius. Yah, siapa yang tahu kalau hal ini juga akan mengejutkan mereka. Aku akan menyerahkan menara pil ini kalian, Songxi dan Xietan akan mengurus keamanan kalian. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Songxi dan Xietan tidak keberatan dengan hal ini dan akan melakukan tugas sebaik mungkin. Kailin, Lei Yunting dan Qin Yue berjalan keluar dan pergi ke arah Xiao Yuan. Penampilan mereka yang sangat cantik membuat semua orang di sana merasa kagum. Pasukan bayangan yang berada di belakang mengalihkan wajah mereka dan tidak berani menatap wanita yang akan menjadi istri tuan mereka. Sudah selesai, tanya Xiao Yuan dengan santai. Qin Yue memeluk Xiao Yuan dari belakang dan berkata, kami sudah berpamitan dengan Fu San dan Fu Ling akan ikut bersama, kapan kita akan berangkat? Fu Ling memberi hormat dan berkata, Tuan memiliki banyak pekerjaan dan biarkan pelayan ini yang mengurus kebutuhan nona di sana. Fu San akan berlatih secara mandiri dan saya tidak terlalu sibuk. Baiklah, kita akan berangkat sekarang. Xiao Yuan berpamitan kepada semua orang dan menghancurkan token pemindahan di tangannya. Mereka berlima menghilang dari pandangan semua orang dan dikirim ke menara pemindahan yang berada di pusat kota milik keluarga Xiao. Seperti biasa mereka merasakan rasa sakit di kepala mereka dan mulai menstabilkan diri. Semua orang yang berada di sana melihat ke arah ketiga gadis cantik dan berniat untuk mengenal mereka. Aura membunuh Xiao Yuan sedikit terpancar dan semua orang dapat melihat kultivasinya yang mengerikan. Perlahan mereka mundur dan mengurungkan niatnya untuk mendekati wanita cantik. Beberapa penjaga berjalan ke arah Xiao Yuan dan berkata, salam untuk Tuan Muda keempat Xiao Yuan. Semua orang yang mendengar hal ini menjadi sangat terkejut. Pria muda itu adalah Tuan Muda keempat keluarga Xiao dan merupakan alkemis tingkat origin dengan identitas ketua menara pil. Penjaga itu dengan cepat menghentikan segerombolan orang yang berusaha mendekati Xiao Yuan dan membuat mereka mundur. Mereka tahu identitas Xiao Yuan sangat luar biasa namun ini akan sangat mengganggu jika membiarkan mereka. Tolong siapkan kereta yang bisa menampung 5 orang. Aku membawa mereka kemari dan akan mempertemukan mereka kepada keluarga. Kata Xiao Yuan dengan santai. Penjaga itu melirik ke belakang dan mengerti dengan maksud Xiao Yuan, akan segera kami siapkan. Tolong ikuti penjaga ini. Xiao Yuan membantu mereka berdiri dan membawa mereka keluar. Setelah beberapa waktu kereta yang bagus sudah disiapkan dan mereka semua masuk dan memulai perjalanan dengan dikawal banyak penjaga. Lei Yunting dan Kailin melihat pemandangan di sekitarnya dengan takjub. Qin Yue sendiri sudah terbiasa dengan hal ini. Walaupun ini adalah kali pertama dia pergi ke tempat keluarga Xiao, namun ini bukan kali pertama dia pergi ke kota. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di pintu masuk di kediaman keluarga Xiao. Di sana sudah ada Xiao Kang dan Xiao Dong yang menunggu kedatangan Xiao Yuan. Xiao Dong melihat kereta berhenti di depannya dan buru-buru berlari untuk membukanya, lama tidak bertemu adik. Xiao Kang juga tiba-tiba sangat terkejut melihat sekumpulan wanita cantik di dalam kereta. Qin Yue mungkin sudah dia kenal. Namun siapa dua orang lainnya dan siapa yang lainnya, kecantikannya benar-benar tidak di bawah Qin Yue sama sekali. Bahkan Yun Xuang yang terkenal dengan kecantikan pertama di benua Xian, bukanlah tandingan dari Lei Yunting.
Xiao Yuan turun dan membusungkan dadanya, kakak. Mengapa kalian begitu terkejut? Bukankah dulu aku sudah mengatakan bahwa aku memiliki dua orang wanita yang berada di benua Xian? Karena mereka sudah berada di sini jadi aku bermaksud memperlihatkannya kepada keluarga. Bab 237. Memperkenalkan mereka. Qin Yue keluar dari dalam kereta diikuti oleh Kailin dan Lei Yunting. Mereka bertiga membungkuk dan memberi salam kepada kedua kakak dari Xiao Yuan. Xiao Kang dan Xiao Dong tersenyum pahit melihat kenyataan bahwa Xiao Yuan memiliki wanita yang cantik seperti ini. Terlebih mereka bertiga memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari mereka dan terlihat sangat akur. Selamat datang di keluarga Xiao. Kalian bisa memanggilku Xiao Kang, dia ini Xiao Dong dan satu orang lagi adalah Xiao Yang. Karena kalian adalah tunangan adikku maka kalian adalah bagian dari keluarga ini, jangan sungkan untuk meminta sesuatu dariku atau yang lainnya. Kata Xiao Kang dengan senyum yang canggung. Lei Yunting menyeka rambutnya ke belakang dan berkata, kakak ipar terlalu sopan. Kami tidak akan berani merepotkan kakak ipar yang lainnya. Kakek dan yang lainnya sudah menunggu kalian di tempatnya. Tolong ikuti kami. Xiao Kang membawa mereka dan memimpin jalan. Xiao Dong merasakan patah hati yang luar biasa dan Xiao Yuan menepuk punggungnya. Sejujurnya dia sangat iri dengan keberuntungan adiknya, mereka dipaksa untuk mencari seseorang dan belum mendapatkan hasil. Xiao Kang sendiri sudah memiliki satu itu pun karena keluarga Xiao yang mencarikannya, namun sekarang adik mereka yang paling bungsu membawa 3 orang dan penampilan mereka sangat luar biasa. Di sisi lain Xiao Ra dan Xiao Seng berada di depan air terjun, mereka berdua membahas beberapa hal dengan para tetua dan mengumpulkan semuanya di sini. Kabar mengenai Xiao Yuan yang kembali dari benua Tianxuan memberikan kejutan yang besar kepada mereka semua. Terlebih kelompok penyembah naga sudah membuat gerakan besar dan menghancurkan benua Tianxuan. Xiao Rong dan Huyan juga hadir berpartisipasi namun mereka tidak sabar untuk bertemu Xiao Yuan. Mendengar Xiao Yuan kembali dalam keadaan selamat membuat kecemasan mereka hilang dan Huyan tidak sabar untuk memarahi anaknya yang terlalu nekat. Penjaga berlari ke arah Xiao Ra dan berkata, salam untuk patriark. Tuan muda sudah datang. Suruh mereka masuk, kata Xiao Ra dengan santai. Xiao Yuan dan rombongannya bergegas untuk masuk, mereka semua menatap wajah baru dan Huyan segera maju ke depan Xiao Yuan. Huyan menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Apakah kau tahu ibumu ini sangat mencemaskanmu dan tidak bisa tidur dengan nyenyak? Xiao Yuan menggaruk kepalanya dan berkata, hahaha, maafkan aku, ngomong-ngomong ibu, perkenalkan mereka berdua adalah Lei Yunting dan Kailin. Sebelumnya aku sudah mengatakan kepada kalian kalau aku memiliki 2 orang kekasih di benua Tianxuan. Mereka adalah calon anakmu di masa depan. Kailin, Lei Yunting dan Qin Yue memberi hormat kepada semua orang. Xiao Rong terbatuk dengan dan sangat terkejut, ekspresi Xiao Seng terlihat sangat puas dan dalam sekali lihat dia tahu bahwa ketiga wanita ini memiliki bakat yang luar biasa. Huyan melompat ke arah mereka berdua dan memeluknya dengan erat, Ho. Kalian sudah mengalami hari yang berat untuk sampai ke sini, apakah putraku yang bodoh itu tidak memperlakukan kalian dengan buruk? Jika iya maka katakan saja padaku. Tidak sama sekali, ibu dapat yakin bahwa Xiao Yuan adalah pria yang dapat diandalkan, kata Lei Yunting dan Kailin dengan bersamaan. Ibu, Huyan tersipu dan merasa sangat senang dengan mendapatkan 2 putri baru yang cantik. Xiao Yuan meninggalkan mereka dan berhasil lolos dari ibunya. Xiao Rong menepuk kepala Xiao Yuan dan mengusapnya, kau cukup hebat. Sepertinya bakat terpendamku mengalir pada dirimu. Bukan apa-apa, ayah, Master Sekte Liu Zi berniat mengunjungimu di kota. Jika kau ada di sini maka dia tidak akan bisa bertemu denganmu. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Aku tidak akan lama di sini dan seharusnya para penjaga di sana bisa mengaturnya. Apakah Lei Yunting itu adalah anak angkat dari Liu Zi? Tidak heran jika dia sangat menyombongkan bakatnya. Xiao Rong berkata dengan jujur. Xiao Seng melewati mereka dan tertarik untuk mengobrol bersama ketiga cucu barunya. Xiao Ra menepuk kepalanya dan bergabung dengan Xiao Yuan. Keponakan, apakah kau tidak membawa hadiah untuk pamanmu ini? Kau adalah alkemis tingkat origin dan setidaknya berikan pamanmu ini hadiah yang bagus. Xiao Ra berkata dengan santai. Itu mudah. Xiao Yuan mundur dan menggandeng tangan Kailin, kakek dan paman bisa meminta bantuan kepada Kailin, walaupun dia masih belajar namun setidaknya sekarang dia bisa memurnikan pil roh tingkat origin. Mata Xiao Ra dan Xiao Seng berbinar seolah mereka melihat sebuah harta karun. Lei Yunting dan Qin Yue menutup mulutnya dan tertawa kecil, Kailin menundukkan kepalanya dan terlihat sangat malu. Xiao Yuan berbisik di telinga Kailin dengan pelan, kakek memiliki banyak tanaman obat yang langka, pastikan untuk berlatih dengan tanaman obat milik kakek dan sisakan beberapa pil roh untukku. Kailin menghela nafas dan tersenyum, jika paman dan kakek ingin meminta pelayanan pil roh maka datang saja mencariku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk kalian. Bab 238. Gunakan semuanya. Setelah beberapa waktu berbicara akhirnya Xiao Seng membawa Xiao Yuan dan Xiao Kang untuk berbicara. Mereka pergi ke dalam ruangan dan mulai berdiskusi dalam menanggapi masalah kelompok penyembah naga. Xiao Yuan memberikan semua informasinya kepada Xiao Seng dan hal ini sedikit mengejutkan baginya. Namun Xiao Seng sendiri juga kagum dengan keberanian Xiao Yuan yang masuk ke dalam mulut harimau dan kembali tanpa masalah.
Kau sudah bekerja keras. Aku akan mengerahkan semuanya yang terbaik. Menurutmu apa yang mereka rencanakan? Tanya Xiao Zheng kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, masih tidak jelas. Intinya tidak ada hal baik dari mereka dan sudah semestinya untuk dimusnahkan dari awal. Sekarang benua Tianxuan yang hancur dan banyak nyawa yang tidak bersalah menjadi korban mereka, bukan berarti hal ini tidak terjadi kepada benua Xian di masa depan. Kau memang sangat tajam dan berpandangan ke depan. Xiao Zheng memuji Xiao Yuan. Apa yang adik katakan itu cukup masuk akal, apakah kita harus menggerakkan seluruh kekuatan keluarga Xiao dan menyerang secepatnya sebelum mereka tumbuh? Xiao Kang menanyakan pendapat dari mereka berdua. Jangan, Xiao Yuan berpikir sebentar dan berkata, pertemuan 2 hari lagi di Sekte Keadilan. Aku berencana menggunakan semua kekuatan benua Xian untuk ikut. Kita belum tahu pasti kekuatan tempur lawan, hanya menebaknya terlalu beresiko. Pastinya mereka memiliki kultivator tingkat origin dan 3 orang yang berada di tingkat penciptaan lapisan ketiga. Sisanya masih belum diketahui dan kita tidak bisa mengambil pertarungan yang tidak jelas akan kemungkinan menangnya. Xiao Yuan melanjutkan, kakek memang menyandang gelar yang terkuat di benua Xian, namun bukan tidak ada metode yang bisa melukainya. Hanya mengandalkan kakek masih sangat mustahil untuk mengalahkan mereka. Apa yang dikatakan Xiao Yuan sangatlah masuk akal, Xiao Zheng memang memiliki kultivasi yang paling tinggi di benua Xian. Namun bukan berarti tidak terkalahkan, masih banyak metode yang dapat dilakukan dan jika Xiao Zheng dikepung oleh beberapa kultivator tingkat origin maka sehebat apapun dia tetap saja akan menemui akhir yang buruk. Aku sudah mempersiapkan untuk hari ini sejak aku kembali dari benua Tianxuan, Menara Pil akan menyediakan pil roh pemulihan yang besar. Aku sendiri mampu berhadapan dengan kultivator tingkat origin, terlebih aku memiliki bawahan yang berada di tingkat origin. Seharusnya dengan barisan kekuatan ini akan cukup untuk memberikan pukulan keras kepada mereka. Xiao Yuan terlihat sangat serius. Xiao Zheng tersenyum dan berkata, kau selalu menyembunyikan kultivasimu, dari ucapanmu sepertinya kau sudah berada di lapisan ketiga tingkat penciptaan. Xiao Kang keluarlah, aku akan melihat seberapa jauh cucuku ini berkembang. Xiao Kang memberi hormat dan bergegas keluar dari kediaman Xiao Zheng. Dia tahu bahwa Xiao Zheng akan menguji Xiao Yuan dan jika dia tetap di sana maka mungkin dia akan terluka. Asteris Mung, asteris. Angin bertiup sangat kencang dan kekuatan jiwa yang kuat meledak dengan gila. Kekuatan jiwa dari Xiao Yuan dan Xiao Zheng saling bertabrakan dan menciptakan hembusan angin yang sangat kencang. Xiao Ra dan yang lainnya buru-buru mendekat dan berkata, apa yang sedang terjadi? Apakah ayah menghukum adikmu? Bukan, kakek dan adik keempat sedang berlatih, mereka sedang melakukan perbandingan kekuatan jiwa dan adik keempat dapat mengimbangi kakek. Kata Xiao Kang dengan ekspresi terkejut. Para wanita itu sedikit mengkhawatirkan hal ini, Xiao Yuan hanya kultivator tingkat penciptaan dan terdapat jarak yang besar dengan kultivator tingkat origin. Takutnya jiwa Xiao Yuan akan mengalami kerusakan dan akan berakibat fatal dalam kultivasinya. Xiao Zheng di dalam tidak bisa menahan senyum di wajahnya, keringat dingin menetes dari dahinya dan dia tidak menyangka kalau kekuatan jiwa Xiao Yuan berada di tingkat yang sama atau mungkin jauh lebih tinggi darinya. Xiao Yuan tersenyum dan berkat bantuan Bing waktu itu ketika melahap jiwa iblis, dia mendapatkan banyak manfaat dan kekuatan jiwanya tumbuh ke tingkat origin lapisan ketiga. Namun Xiao Yuan tidak ingin mempermalukan Xiao Zheng dan mencoba mengimbanginya, tidak ada gunanya menang ataupun kalah. Kekuatan yang dia dapatkan bukan untuk menindas keluarganya sendiri, jadi biarkan hal ini menjadi imbang dan tetap seperti biasa. Xiao Zheng perlahan menarik kembali kekuatan jiwanya dan tertawa, hahaha, aku kalah, kau sudah menahan diri dengan baik dan mengasihani kakek tua ini. Kakek masih sangat kuat dan ketika kakek menerobos ke lapisan ketiga maka aku bukan lagi tandingan kakek dalam pertandingan kekuatan jiwa. Kata Xiao Yuan dengan rendah hati. Hahaha, kalah ya kalah tidak ada yang perlu dibanggakan. Bagaimana caramu menumbuhkan kekuatan jiwa sampai ke titik ini? Tanya Xiao Zheng dengan penasaran. Xiao Yuan membuka matanya dan sedikit beralasan, aku adalah alkemis tingkat Orain, selama alkemis fokus dalam pemurnian dan mengontrol kekuatan jiwa. Perlahan kekuatan jiwa mereka akan tumbuh. Jadi seperti itu. Xiao Zheng sedikit kecewa dengan metode Xiao Yuan yang tidak bisa digunakannya. Bab 239. Bao. Xiao Yuan keluar dari kediaman Xiao Zheng dan menjelaskan semuanya kepada mereka semua, sisanya dia akan menyerahkan kepada Xiao Zheng dan mengikuti pertemuan di Sekte Keadilan. Semua kekuatan di benua Xian akan berkumpul di sana, namun selain ketiga keluarga besar yang harus hadir. Menara Pil juga harus berpartisipasi mengingat perannya yang sangat penting dan kekuatannya yang dapat menyaingi ketiga keluarga lainnya. Xiao Ra dan Xiao Kang pamit pergi untuk mendiskusikan beberapa hal, Xiao Yuan sendiri menghabiskan waktunya untuk menyapa para tetua dan memperkenalkan mereka bertiga sebagai tunangannya. Para tetua kali ini menyambut dengan ramah dan sangat puas dengan kerja keras Xiao Yuan, perlakuan semacam ini tidak akan pernah dia dapatkan jika tanpa kekuatannya yang sekarang namun sebisa mungkin Xiao Yuan tidak akan menyimpan kebencian kepada keluarganya sendiri selama mereka menjaga batasannya. Setelah mereka selesai Xiao Yuan membawa mereka rumah yang dulu disiapkan khusus untuknya. Beberapa pelayan sudah berada di sana dan terlihat membersihkan segalanya. Huyan tidak ingin berpisah dengan mereka bertiga dan dengan cepat dia berkumpul untuk membicarakan beberapa hal sesama wanita.
Ibu, mereka masih baru di sini dan sepertinya mereka sangat penasaran dengan kota yang diatur keluarga Xiao. Ibu bisa membawa mereka pergi berkeliling dan membeli sesuatu yang bagus, kata Xiao Yuan dengan santai. Baiklah, sebagai ibu mereka aku tidak bisa membiarkan anakku menderita. Huyan tersenyum dan berkata, karena anak laki-laki ibu sangat kaya maka berikan ibu sedikit batu roh, ayahmu itu sangat pelit dan hanya memberikan barang murah untuk ibu. Xiao Yuan menghela nafas dan memberikan apa yang ibunya mau. Segera Huyan membawa mereka bertiga pergi dan berniat berjalan-jalan melihat keramaian kota. Xiao Yuan masuk ke dalam dunia liontin emas dan melihat sebuah batu besar seukuran rumah. Dia tidak menyangka bahwa perkembangan Puppet Stone akan secepat ini dan biji di sekitarnya sudah mengering. Asteris duk, asteris. Xiao Yuan mendengar detak jantung sangat jelas dan Bing tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia mengamati batu itu dan mengangguk puas. Bing membuka mulutnya dan sebuah cahaya kecil melayang seperti kunang-kunang. Cahaya kecil itu masuk ke dalam Puppet Stone dan membuatnya berdengung. Apa yang sudah kau lakukan? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Memberikan kemampuan kepada Puppet Stone ini, dia akan menjadi golem yang bisa menggunakan kemampuan binatang suci legendaris. Ini juga akan bagus untuk perkembangannya di masa depan. Jawab Bing dengan santai. Oh, apakah kau tidak takut dia akan menjadi binatang suci legendaris dan menyaingi kekuatanmu? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Selama itu bukan wujud tuan ini maka tidak masalah. Apakah kau pikir aku bisa kalah oleh sebuah golem? Memikirkannya saja sudah membuatku ingin tertawa. Lupakan. Segera buat tanda jiwa dan dia sepenuhnya akan menjadi pelayanmu yang setia. Bing meminta Xiao Yuan untuk segera menyelesaikan langkah terakhir. Xiao Yuan membentuk sebuah segel dan memberikan tanda jiwa miliknya ke dalam Puppet Stone. Saat ini dia jauh lebih bisa merasakan kehidupan dari Puppet Stone setelah memberikan tanda jiwanya. Asteris krak, asteris. Suara retakan terdengar sangat keras dan Xiao Yuan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Puppet Stone perlahan hancur dan menciptakan ledakan. Asap debu menutupi pandangan Xiao Yuan dan Bing, tiba-tiba seekor beruang batu yang kecil melompat keluar dan berjalan ke arah Xiao Yuan. Hahaha, golem beruang, Bing tertawa dengan keras. Xiao Yuan menelan ludahnya dan matanya berbinar, walaupun terlihat kecil seperti bayi beruang. Kekuatan dari beruang batu ini berada di tingkat origin lapisan pertama. Bagi Bing mungkin ini tidak terlalu berharga namun Xiao Yuan tahu bahwa beruang kecil ini jauh lebih kuat dari dirinya. Xiao Yuan duduk dan mengusap kepala beruang batu itu dengan senang. Beruang batu ini akan aku berikan nama Bao. Sekarang aku mendapatkan kekuatan tambahan yang cukup kuat. Bao terlihat sangat senang dan membuka mulutnya. Aura dunia di sekitarnya ditarik dalam jumlah yang besar dan masuk ke dalam tubuhnya. Xiao Yuan sedikit terkejut dengan hal ini dan mungkin ini yang disebutkan Bing sebelumnya mengenai kemampuan ilahi miliknya. Beruang itu hanya perlu sedikit membiasakan diri dan biarkan dia mencari biji tambang untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia akan menjadi monster yang menakutkan setelah menelan banyak biji tambang. Kata Bing dengan jujur. Aku tidak yakin dengan penampilannya yang seperti itu. Xiao Yuan mengusap kepala Bao yang terlihat sangat menggemaskan. Saat ini hanya ada kesan lucu di matanya dan lemah atau kuat itu sama sekali tidak penting. Bao adalah Bao dan semua itu adalah miliknya. Apa yang paling penting adalah kekuatannya sendiri dan bukan milik orang lain. Bao hanya bantuan kecil yang akan bersamanya melalui jalan bela dirinya di masa depan. Bab 240. Membuat semuanya jelas. Xiao Yuan menemani Bao untuk beberapa waktu dan mencoba untuk saling mengenal, namun dia segera keluar dari dunia liontin emas dan menyerahkan sisanya kepada Bing untuk melatihnya. Xiao Yuan duduk di ruang tamu dengan tenang dan di sana Xiao Dong sudah menunggunya. Kedatangannya kali ini hanya ingin meminta saran dalam kultivasi dan setelah menjawab beberapa pertanyaan Xiao Dong bergegas pergi. Lei Yunting, Kailin dan Qin Yue masuk ke dalam rumah, ekspresi mereka terlihat sangat senang dan duduk di samping Xiao Yuan. Kelihatannya kalian sangat bersenang-senang, kata Xiao Yuan dengan santai, apakah kalian ingin pergi ke Sekte Keadilan bersama denganku? Qin Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Ibu mengatakan bahwa Master merindukanku dan karena senggang aku berniat untuk kembali ke Sekte Teratai. Kailin mengangguk dan berkata, aku juga berencana untuk menetap dan memurnikan Pilro untuk beberapa tetua, lalu aku akan ikut menemani saudari Qin Yue dan melihat Sekte Teratai. Kakak Lei Yunting sangat senggang dan biarkan kakak menemanimu ke sana. Lei Yunting menghela nafas dan tidak keberatan dengan hal ini. Lagi pula dia bisa dianggap yang paling tua mengingat dia adalah yang pertama bagi Xiao Yuan, sudah sewajarnya bagi dirinya untuk menemaninya. Baiklah kalau begitu, kapan kalian berangkat? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Besok, jawab Qin Yue dengan santai. Xiao Yuan memanggil Fu Ling dan berkata, temani mereka berdua dan jaga keamanannya. Fu Ling memberi hormat dan berkata, baik tuan muda. Qin Yue dan Kailin merasa sangat senang karena mendapatkan izin dari Xiao Yuan. Kali ini Qin Yue sudah menyiapkan banyak hal untuk Master dan para tetua Sekte Teratai, dia sangat tidak sabar untuk melihat mereka. Kailin memulai proses pemurniannya lebih awal dan Qin Yue kembali ke kamarnya untuk berkemas. Lei Yunting menemani Xiao Yuan di taman dan membahas beberapa hal. Sebenarnya apa yang akan memicu pertemuan mendadak ini? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Xiao Yuan merangkulnya dan mengusap bahunya dengan lembut, jujur saja.
Akan terjadi pertarungan besar ke depannya dan aku sangat menantikannya. Kalian berdua sudah berada dalam bahaya karena ulah mereka. Aku tidak akan bisa mengabaikan hancurnya benua Tianxuan yang disebabkan oleh ulah kelompok penyembah naga. Kalau begitu aku akan berlatih lebih keras hingga hari pertarungan itu tiba. Setelah kita berpisah dan kau pergi ke benua Zien, kekuatanmu tumbuh dengan pesat. Bahkan sudah jauh meninggalkanku, kata Lei Yunting dengan cemas. Apa yang perlu dipikirkan, bakatmu saja sudah berada di atas mereka yang disebut jenius tiga keluarga. Hanya masalah waktu saja sampai kau menyusulku, terlebih aku sudah menerima banyak bantuan dari orang lain dan memiliki kesempatan yang banyak. Xiao Yuan melanjutkan, aku lebih suka kalian tidak mengambil resiko yang berbahaya, jika sesuatu yang buruk terjadi padamu. Mungkin aku akan menjadi gila dan membunuh mereka semua tanpa ampun. Sejauh itu kau menyukaiku. Lei Yunting tersenyum dan terlihat sangat senang. Xiao Yuan mengambil kedua tangannya dan berkata, setelah semua ini selesai mari adakan pernikahan, aku tidak sabar membuat kalian bertiga menjadi milikku sepenuhnya. Aku sangat menantikan hari itu. Lei Yunting sedikit terharu dengan hal ini dan jatuh ke dalam pelukan Xiao Yuan. Lei Yunting mulai membayangkan bagaimana hidup bersama dengan pria yang sangat dia cintai. Melewati hari-hari bersama yang sangat indah dan memiliki banyak keturunan yang menggemaskan, dia tidak tahu apakah dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan seperti ini di dalam hidupnya. Dulu dia hanya fokus bagaimana cara mencari kekuatan dan memajukan sekte langit, namun semuanya berubah sejak dia mengenal pria yang bernama Xiao Yuan. Lei Yunting mengingat masa lalu dan pertemuannya dengan Xiao Yuan, walaupun awalnya tidak berjalan baik namun pada akhirnya mereka memiliki hubungan yang begitu erat. Baginya selain ayah angkat dan adiknya, Xiao Yuan adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Walaupun sekarang dia belum cukup kuat, namun Lei Yunting akan berusaha semaksimal mungkin dan mempertahankan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang. Setelah semua ini selesai maka dia akan mundur dan pergi berlatih. Huyan sudah merekomendasikan tempat yang cocok untuknya berlatih dan dia akan menemani Xiao Yuan sebelum pergi ke tempat itu. Besok mereka akan berangkat, kita harus beristirahat lebih awal untuk mengantar mereka pergi, kata Xiao Yuan dengan santai. Kau harus menemani mereka. Lei Yunting berdiri dan mengajak Xiao Yuan masuk. Xiao Yuan mengangkat bahunya dan mendengarkan hal perintah Lei Yunting, dia akan menemani Qin Yue terlebih dahulu dan menemaninya sebelum dia berangkat besok. Bersambung.